Terima kasih kawan-kawan semua. Sebetulnya ada hal yang lebih penting siang ini, yaitu pesta durian. Buat yang nggak kuat, disediakan aspirin sehabis makan durian. Kalau yang muda-muda mah kuat lah pasti. Nah, sampai saat ini proses pilpres sudah jalan. Kami sangat berharap agar kedua calon presiden ini menawarkan menu yang lebih baik di meja makan rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang hukum, dalam bidang sosial. Karena kedua capres harus berbeda. Dalam pikiran, dalam analisa, dan dalam strategi. Kalau enggak, ya pilpres ini tidak ada artinya. Kami mendorong dengan sungguh-sungguh agar menu makan yang ditawarkan di rakyat Indonesia tidak hanya tahu dan tempe yang semuanya bahannya impor, tapi juga bisa nawarin di meja makan rakyat Indonesia ayam, daging, ikan, dessert. Sekali-kali rakyat kita makan dessert toh. Karena kalau kita ingin jadi bangsa yang lebih hebat, lebih makmur, tidak bisa dengan menu-menu yang biasa seperti hari ini. Kita pasti ketinggalan terus. Nah, dalam kaitan itu, kami ingin menyatakan kalau kebohongan pribadi, korbannya adalah orang per orang. Ada yang berbohong, korbannya ya yang dibohongi. Sebetulnya tidak benar itu pun, tapi dampaknya relatif kecil dibandingkan dengan kebohongan publik. Yaitu pejabat publik memberikan informasi yang tidak benar, dampaknya itu bukan hanya pribadi-pribadi, tapi rakyat keseluruhan atau sebagian besar rakyat. Sebagai contoh, ada yang mengatakan berkali-kali kalau jadi presiden akan kurangi import ini, stop import ini, stop import itu. Kenyataan justru sebaliknya, importnya ugal-ugalan. Petani yang siap-siap import bakal berkurang pasti nanam lebih banyak. Ternyata begitu waktu panen importnya jor-joran, kerugiannya luar biasa besar. Itu terjadi dengan petani tebu, petani beras, padi, petani garam, dan sebagainya. Contoh yang lain, berjanji dan menjadikan alat kampanye mobil SMK. Kebetulan saya ikut salah. Saya ikut mempromosikan ide itu di Metro TV sejam lebih. Karena saya percaya calon presiden ini pasti akan laksanakan janjinya, dan itu nggak susah-susah amat. Karena untuk bikin mobil baru, minimum economic of scale hanya 300.000 unit. Di Indonesia permintaan mobil 1 juta, masa nggak bisa? Jadi saya dengan goodwill, dengan iktikat baik, percaya dengan janji itu, ikut kampanyekan. Tapi ternyata saya dibohongi. Saya ikut bersalah, merasa dibohongi, karena saya nyatakan di depan umum bersama-sama Pak Jokowi di televisi. Nah, ternyata cuma dijadikan alat kampanye, bukan dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Rakyat Indonesia tadinya menggebu-gebu, wah kita bakal punya mobil nasional, bangga. Malaysia punya, Korea punya, Taiwan punya. Masa Indonesia bikin mobil aja nggak bisa, mobil pesawat udah. Rakyat Indonesia responsnya luar biasa terhadap ide
supaya mau bikin mobil SMK. Ternyata kemudian harapan rakyat kita dihancurkan begitu aja. Karena ternyata cuma alat kampanye. Demikian juga dengan hutang. Pidato, bikin visi dan janji bahwa akan mengurangi hutang. Tetapi kenyataannya sebaliknya. Hutang itu naik dari 3.560 triliun menjadi 5.275 triliun dalam waktu 4 tahun terakhir. Tidak hanya hutangnya yang nambah besar, tetapi bunganya makin mahal. Bunganya itu mahal ke kawasan Asia Pasifik. Memang membantu dengan banyak hutang, rupiah stabil. Tapi ini berbahaya sekali. Negara lain nerbitin surat hutang, bunganya cuma 5%. Ya, Vietnam dan lain-lain, kita terbitin bunga 8% ke atas. Ini mahal sekali. Yang bayar rakyat Indonesia. Sehingga saya mengatakan di salah satu wawancara, Mr. President, Pak Jokowi, who are you working for? Bapak Presiden, mohon maaf, Anda bekerja buat siapa? Apakah Anda bekerja untuk petani-petani di Thailand, di Vietnam, untuk petani garam besar di Australia? Kenyataannya itu yang terjadi karena mereka yang diuntungkan oleh kebijakan Bapak, bukan rakyat kita. Dengan meminjam semakin besar, dengan bunga semakin tinggi. Mohon maaf Bapak Presiden, Anda bekerja untuk bankir-bankir asing yang senang banget dikasih bunga tinggi sekali atau yield imbal beli. Sekali lagi, saya bertanya kepada Presiden Jokowi, I'm sorry, Mr. President, who you are working for? Anda bekerja untuk siapa? Nah, jika pemimpin memiliki sejarah dan warna kebohongan, yang bersangkutan tidak memiliki lagi kredibilitas untuk membuat janji-janji baru. Janji-janji baru untuk kedaulatan pangan atau kedaulatan keuangan tidak akan kredibel karena pemimpin yang sudah sangat sering berbohong tidak layak untuk membuat janji-janji baru. Fair dong. Kalau dalam bidang infrastruktur bolehlah, ya kan? Ada prestasinya Pak Jokowi bikin janji baru, ya kan? Kita mungkin masih percaya, walaupun kita akan tanya pembiayaannya bagaimana, manfaatnya gimana. Tapi dalam bidang infrastruktur, Pak Jokowi melakukan suatu hal, yaitu dia bangun infrastruktur. Tapi dalam bidang kedaulatan pangan, dalam bidang kedaulatan keuangan, mohon maaf Pak Jokowi, Anda tidak kredibel. Jangan lagi beri janji-janji baru. Indonesia adalah negara yang besar, memerlukan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Kata-kata adalah ungkapan karakter, doa, dan harapan. Sulit bagi pemimpin yang tidak jujur untuk dapat dihormati di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih. Baik. Situasi kayak gini, mendingan rupiah itu stabil atau kita tidak berhutang? Itu pertanyaannya bukan hitam putih, banyak caranya, ya kan? Banyak caranya untuk mengubah supaya ketergantungan finansial pembiayaan dari luar bisa diubah, digeser ke dalam negeri. Jepang kayak begitu, Cina kayak gitu. Ya, ada caranya, tapi tentu nggak bisa dengan cara-cara konvensional. Nah, soal penguatan rupiah,
saya kan ajukan saran konkret, berulang-ulang di televisi maupun langsung, wajibkan semua eksportir untuk naruh uangnya di dalam sistem perbankan nasional. Karena hari ini yang ditaruh hanya 20%, 80%-nya ditaruh di tempat lain. Thailand itu 90% dari hasil ekspornya masuk perbankan nasional. Makanya mata uangnya relatif stabil. Ya, ada caranya. Nah, sayangnya Pak Jokowi kabinetnya setuju dengan ide saya, baru dirumuskan, baru mau dilaksanakan bulan April ya, bulan April. Udah telat. Coba dengerin saran saya 2,5 tahun yang lalu, kita nggak ada masalah kayak gini. Tetapi meminjam untuk memperkuat rupiah itu berbahaya sekali, siapapun presidennya di sini. Terima kasih. Tapi kalau nyikap ini Pak Rizal, kan kalau masalah keuangan ekonomi kan antara 01, 02 selalu berantem kan. Jokowi tidak ada bocor-bocor, kemudian dihantam lagi sama 02 bahwa stabil. Nah ini kan masyarakat yang bawah kan nggak mengerti dengan bahasa yang terlalu berat ini. Menjelaskan simpelnya gimana sih Pak? Maksudnya yang mana yang betul gitu kalau masyarakat yang menengah ke bawah itu buat mengerti? Minta aja di debat lah supaya kalau debat bisa aja itu.